Cerita dimulai dengan memperlihatkan tiga orang wanita yang sedang mengendarai sebuah mobil. Sebut saja namanya Gita, Siti, dan juga Ranti. Mereka bertiga adalah saudara ipar yang setiap harinya hanya berjualan ayam potong di pasar. Suatu hari di pasar, ketika sedang berjualan seperti biasa, seorang ibu-ibu pun membeli 2 ekor ayam. Lalu Siti yang sedang berjaga di sana langsung memberikan potongan ayam yang memang jumlahnya tepat sudah 2 ekor. Yang ternyata ayam tersebut adalah ayam yang sudah disiapkan oleh Ranti untuk pesanannya Pak Haji. Ini aja, udah 2 ekor langsung. Beli ayam potong 2 ekor ya? 2 menit kemudian, Pak Haji pun datang ke lapak ayam potong itu, mengambil pesanan ayam potongnya. Ranti pun bersiap untuk memberikannya kepada Pak Haji, tapi ayam itu pun tiba-tiba menghilang. Karena di sana hanya ada Siti, Ranti langsung bertanya kepada Siti. Namun, dengan nada yang sangat ketus, Siti pun menjelaskan jika ia tidak tahu menahu terkait ayam potong yang dimaksud oleh Ranti itu. Kita yang melada di sana pun mencoba untuk membela Ranti karena memang ia tahu keduanya sangat berseteru sekali dan tidak sangat harmonis dalam hubungan keluarga. Tapi kita juga sadar jika penyebab permusuhan ini terjadi, semuanya itu dipicu oleh Siti dan juga kakaknya Bayu. Saya mau ambil pesanan yang kemarin. Mana aku tahu. Kamu lihat ada plastik di sini nggak? Garanti langsung nuduh aku. Ini yang ada tulisannya Pak Haji, plastik warna merah. Di sebuah rumah, kita diperkenalkan pada sosok Bowo yang merupakan suami dari Ranti. Saat itu, ia sedang ditangisi oleh putri mereka, yaitu Nina. Dikarenakan Bowo yang sejatinya adalah seorang ABK kapal, akan kembali segera berlayar karena uang mereka yang sudah sangat menipis sekali. Seusai memperbaiki atap rumah yang bocor, Bowo pun langsung menasihati adiknya Bayu agar sebaiknya ia lebih bertanggung jawab sebagai sosok laki-laki yang ada di rumah. Istrinya yang hamil 7 bulan sebentar lagi akan segera melahirkan dan juga menjaga sang ibu yang sedang sakit. Bowo juga meminta Bayu agar sebaiknya ia berhenti untuk judi sambung hayam karena semua itu tidak ada artinya dan juga tidak menghasilkan uang yang cukup. Aduh ayam kok dibilang kerja, Bay? Apa sih ribut-ribut? Dia kalau menang bisa sampai 5 juta. Kemudian Ranti, Siti, dan juga Gita pulang dari pasar usai berjualan ayam potong. Dan sang ibu di sini pun memarahi Ranti karena sebagai menantu yang paling tua. Tetapi Ranti tidak menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang ada di rumah. Melihat semua kejadian itu, Siti yang memang tidak suka kepada Ranti langsung menjelek-jelekannya di depan ibu mertuanya. Berkata jika Ranti hanya bermalas-malasan saja di pasar dan hampir semua pekerjaan di rumah juga di pasar, semuanya tadi dilakukan oleh Siti tanpa bantuan dari Ranti. Walaupun semua itu tentu saja tidak benar, tapi sang ibu malah mempercayai semua perkataan Siti yang dianggapnya sangat benar, tidak seperti Ranti, menantu paling tua dan juga paling malas. Bisa mengatur waktu dan mengurus rumah. Lagian kupikir Mbak Ranti udah nyiapin sarapan. Saat mengantarkan Bowo di tengah jalan, Ranti pun diberi uang sisa gaji dari Bowo, tapi jumlahnya kurang dari setengahnya. Hal itu dikarenakan Bowo telah meminjamkan setengah gajinya kepada Bayu karena Siti yang sebentar lagi akan segera melahirkan. Walaupun sebenarnya Ranti sangat kesal kepada mereka berdua, tapi di sini di hadapan sang suami, Ranti pun mencoba untuk bersikap tetap baik-baik saja. Semua itu dikarenakan Ranti yang sudah sangat muak kepada sang suami yang dianggapnya tidak pernah membelanya sedikit pun pengorbanan yang telah ia lakukan untuk keluarga besar sang suami. Mengingat jika kepatuhan adalah nomor satu, Siti hanya bisa pasrah dengan nasib yang telah ia jalani. Lalu aja. Siti kan mau lahiran. Ya kamu bela aku lah mas. Siti juga. Sakit loh mas. Di pelabuhan terlihat jelas jika wajah Ranti saat ini sedang menahan bendungan air mata yang akan mengalir saat ia melepas kembali kepergian sang suami untuk kembali bekerja dan tak tahu kapan pulangnya. Sesampainya Ranti di rumahnya, sang ibu mertua pun langsung memberikan sebuah kabar yang kurang mengenakan kepada Ranti jika putri sematawayangnya yaitu Nina yang kondisinya sedang lumpuh. Ia mengalami sebuah tabrakan
diakibatkan oleh kelalaian dari adiknya Gita yang tidak bisa merawatnya dengan benar. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun langsung menemui Ranti sebagai orang tua kandungnya. Dan dokter juga berkata harus dilakukan segera operasi terhadap Nina dan dibutuhkan juga uang yang tidak sedikit. Ranti pun terpukul. Ia bingung dari manakah ia mendapatkan uang sebanyak itu. Terlebih lagi semua itu demi keselamatan dari nyawa putrinya Nina. Lakukan apapun untuk anak saya, Dok. Kami akan melakukan tindakan operasi kranium. Malam harinya, sewaktu Ranti sedang duduk di bangku rumah sakit, ia pun dihampiri oleh seorang ibu-ibu yang berpenampilan sangat lusuh. Ibu itu memberikan makanan untuk Ranti yang ia tahu jika Ranti belum makan apa-apa dari pagi. Lalu kemudian Ranti yang putus asa ditawari sebuah alamat oleh sang ibu agar sebaiknya datang ke tempat itu dan semua masalahnya akan segera terpecahkan. Malam itu juga Ranti yang tidak ingin melihat putri kesayangan Nina mati sia-sia. Ia pun langsung bergegas menuju ke alamat tersebut. Aku cuma punya uang 10 juta. Nina hidup. Mau coba? Kesian dong anakmu. Rupanya alamat yang dituju oleh Ranti adalah rumah seorang dukun sakti, dan sang dukun yang sudah mengetahui maksud, niat, dan tujuan Ranti datang ke tempatnya hanyalah untuk uang dan kesembuhan sang putri. Ia pun langsung menawarkan sebuah ritual yang bernama menikah atau menjadi pengantin iblis. Ranti yang tidak memiliki pilihan lagi, akhirnya ia pun setuju dengan syarat yang diberikan oleh sang dukun. Malam ini pasti sembuh anakmu. Gregas. Keesokan harinya, Bayu pun mencari ayam kesayangannya yang bernama Rocky di kandang ayamnya, dan ia bertanya kepada Siti terkait keberadaan Rocky. Tapi Siti juga tidak mengetahui ayamnya ada di mana, yang ternyata ayam itu sudah digunakan oleh Ranti sebagai ritual syarat persembahan kepada iblis yang saat ini akan menjadi pengantinnya. Yang kemudian Ranti pun pulang dengan mobil tuanya dengan membawa Nina yang kakinya sudah normal. Semuanya sembuh tanpa ada lumpuh seperti sebelumnya. Tentunya sang nenek pun sangat terkejut dengan perubahan Nina. Tapi di sini Siti pun mengira jika pasti perubahan secepat ini semua itu karena Ranti pergi ke dukun untuk mengatasi semua masalah yang sedang ia alami. Ini pasti Mbak Ranti main dukun. Malam harinya saat berada di kamarnya, Ranti pun seolah sedang duduk di depan meja rias. Lalu kemudian ada dua buah bayangan dirinya di samping kanan dan juga kiri, memakai pakaian pengantin yang lengkap. Pandangan Ranti saat itu kosong, hingga kemudian tiba-tiba saja Gita pun langsung datang mengetuk pintu kamarnya. Namun melihat ruangan kamar Ranti yang gelap dan menyeramkan, Gita pun segera keluar dari kamarnya tersebut. Mbak kok gelap-gelapan sih? Malam berikutnya, saat sedang membersihkan ayam untuk pesanan besok di pasar, Siti menyampaikan pendapatnya kepada Gita tentang hal aneh yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri dari sosok Ratih saat ini. Dikala itu, Ranti terlihat sedang menonton TV dengan pandangan wajah yang kosong. Tapi tak lama kemudian, pintu pun diketuk dan ternyata Ranti pun datang bersama dengan Nina. Ia pun terkejut bukan kepalang karena faktanya sosok yang tadi dilihat oleh Siti di depan TV adalah sosok iblis yang mendampingi Ranti. Tentunya Gita yang mendengar hal tersebut hanya tertawa dan menganggap jika ini adalah rasa tidak suka dari Siti terhadap Ranti. Aku tuh sempet lihat Mbak Ranti. Aneh apa? Mbak Ranti tuh ada dua. Udah deh, gak usah ngomong yang aneh. Malam harinya, Siti pun disuruh oleh Bayu suaminya untuk membuatkan makanan. Tapi pada saat membuatkan makanan, tiba-tiba saja di depan jendelanya persis banyak sekumpulan katak. Hal itu pun membuat Siti menjadi sedikit geli dengan tempat itu. Ia mencoba memberanikan diri untuk menutup jendela dan berharap jika katak-katak itu tidak melukainya. Kemudian Siti pun mendengarkan Ranti yang saat ini sedang mandi dengan menyanyikan nyanyian-nyanyian aneh yang ia juga tidak tahu apa artinya. Siti yang penasaran langsung merekam momen tersebut untuk ia bagikan ke seluruh anggota grup pedagang pasar supaya mereka semua tahu apa yang Ranti lakukan jika di rumah malam hari. Orang-orang pasar.
Keesokan harinya di pasar, video itu pun ternyata viral dan juga diminati oleh semua orang. Semua orang langsung membicarakan apa yang dilakukan oleh Ranti jika di rumah. Hal itu membuat Ranti menjadi sangat muak dan murka kepada Siti. Ia segera mengambil golok cincang ayam, bersiap untuk langsung menebas kelapa dari Siti. Hingga pada akhirnya kita pun datang tepat waktu. Ia mencoba menghentikan Ranti, mengatakan jika apa yang dilakukan oleh Ranti ini semua adalah kesalahan dan tidak seharusnya dilakukan oleh Ranti. Seketika itu Ranti akhirnya pun tersadar karena faktanya semua ini bukanlah Ranti yang melakukannya dengan kesadarannya, melainkan sosok iblis yang saat ini bersemayam dalam tubuh Ranti yang menganggap jika Ranti adalah pengantinnya. Mbak ngapain bawa pisau? Mau bunuh aku? Malam harinya, Bayu yang merasa lapar kembali menyuruh istrinya Siti untuk membuatkan makanan. Siti di sini bermaksud untuk membuatkan mie instan, tapi sesampainya Siti di dapur, ia pun terkejut karena faktanya mie itu sudah siap untuk disajikan saja dan tinggal mengangkatnya dari atas kompor. Kemudian Ranti datang menghampiri Siti dan ia pun langsung mencelupkan tangannya kepada rebusan mie yang masih mendidih. Ranti ternyata mengambil seekor katak yang ia rebus bersama dengan mie itu. Ia segera memakannya. Siti pun hanya bisa tertegun melihat apa yang dilakukan oleh kakak iparnya Ranti. Ngapain, Mbak? Dan di malam itu, sosok iblis yang bersemayam di dalam tubuh Ranti langsung menghabisi Siti yang sejak dulu sangat dibenci oleh Ranti karena sikapnya yang tidak adil. Keesokan harinya, seluruh anggota keluarga yang menyadari jika Siti telah hilang berusaha untuk mencari keberadaannya, tapi hasilnya pun tetap saja nihil. Hingga pada suatu hari, pada saat Bayu suami Siti yang hendak membuang bangkai ayam ke belakang rumah, ia pun mencium bau aneh yang sangat menyengat. Setelah ditelusuri ternyata bau itu adalah bau jasad istrinya yang dibuang di belakang rumah. Dan di sini kecurigaan Bayu pun ternyata benar, karena faktanya ada potongan kain baju dari Ranti di jasad tubuh istrinya itu. Hingga hal itu pun membuat Bayu menjadi sangat murka. Tak ada tersangka lain selain Ranti pelakunya. Tapi di sini Ranti pun hanya diam, karena faktanya memang ia tidak mengetahui hal apapun terkait kematian dari Siti. Dan karena perbuatan dari Bayu tersebut ternyata memancing amarah dari sosok yang saat ini sedang bersemayam di dalam jasad seorang Ranti. Hingga pada akhirnya hari berikutnya, seluruh anggota keluarga pun mengajak Pak Ustadz untuk memeriksa keadaan dari Ranti. Ranti hanya tersenyum, tawanya sangat kosong. Tapi Pak Ustadz yang paham jika ia sedang dirasuki oleh makhluk halus, segera membacakan beberapa air yang ia selipkan dengan doa-doa tertentu. Namun, arwah iblis itu seakan tidak mempan dengan doa-doa semacam itu. Dan 2 hari setelah itu, Bowo pun akhirnya tiba di rumahnya dan ibunya pun bercerita terkait keadaan dari sang istri saat ini. Kondisinya sangat jauh berbeda dari manusia normal pada umumnya. Sang ibu yakin jika pasti Ranti saat ini pasti sedang dirasuki oleh makhluk tak kasat mata. Sang ibu memperingatkan Bowo agar membawa Ranti ke orang pintar supaya ia dapat disembuhkan. Namun Bowo pun hanya terdiam. Ia mengira jika mungkin Ranti istrinya hanya depresi, mengingat perlakuan semua orang di rumah ini sangat tidak adil dan seakan pilih kasih terhadap Ranti dan juga Siti. Hingga malam harinya, Bowo pun mengintip dari celah-celah pintu kamar mereka dan ia pun melihat di dalam kamar sang istri saat ini sedang berwitaria bersama dengan iblis yang sedang bersemayam di dalam tubuh Siti. Dan pada akhirnya, sosok iblis yang sedang bersemayam di dalam tubuh Ranti saat ini langsung menghabisi ibu Bowo dan juga Bowo sekaligus. Sementara Rita hanya disakiti, tapi lukanya cukup parah.
Di akhir film, kita diperlihatkan pada Ranti yang saat ini sedang berada di dimensi lain yang entah di mana, yang kemudian Ranti pun seakan dibawa oleh suara putrinya Nina yang terus memanggil sang ibu untuk segera kembali pulang ke dunia. Ranti pun kemudian sadar, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini hanya dengan cara membakar iblis yang ada dalam tubuhnya bersama dengan jasadnya sekaligus. Segera sebuah bensin pun ia siramkan dan Ranti pun membakar dirinya hidup-hidup. Kemudian setelah semua berakhir, Nina dan juga kita pun pergi meninggalkan rumah tersebut.